Nama saya Octavia Veronica Naibaho, Paroki Santo Mikael Pangururan. Subtema Panggilan Anak dan Nazar Orang Tua. Kutipan yang saya pilih 1 Samuel 1 ayat 1-28 dengan metode analisis tokoh. Salam, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Octavia Veronica Naibaho. Saya akan mencoba mengulas perikop kitab suci yang diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1-28. Dalam kitab suci ini diceritakan tentang kisah hidup keluarga Elkana. Elkana adalah seorang Efraim. Dia mempunyai 2 orang istri. Istrinya yang pertama bernama Hana, istrinya yang kedua bernama Penina. Hana tidak mempunyai anak karena Tuhan telah menutup kandungannya. Sedangkan Penina, dia mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Suatu ketika, Elkana dan keluarganya mempersembahkan persembahan kurban di Silo. Elkana memberikan persembahan kepada anak-anaknya laki-laki dan perempuan, kepada istrinya Penina. Tetapi kepada Hana, Elkana hanya memberikan 1 bagian persembahan. Karena situasi itu, Hana menjadi sedih. Dia berdoa kepada Allah. Dia meminta kepada Allah melihat bagaimana kesedihan hatinya. Akhirnya Hana bernazar kepada Allah. Apabila Allah mengabulkan permohonannya, dia mempunyai seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut akan dipersembahkannya kepada Allah. Setelah selesai melaksanakan kurban, Elkana dan keluarganya kembali ke Rama. Hana dengan percaya dan terus berdoa kepada Allah, akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah. Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu diberikan nama Samuel, yang artinya aku telah memintanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop 1 Samuel 1 ayat 1-28 ini, permasalahan yang terjadi ada beberapa. Yang pertama, permasalahan Hana dan Penina, di mana Penina selalu menyakiti hati Hana karena Hana tidak bisa mempunyai keturunan. Permasalahan yang kedua, Hana sangat menderita dan dengan imannya dia terus berdoa kepada Allah dan akhirnya Allah mengabulkan permohonan Hana. Adapun beberapa tokoh yang ada di dalam bacaan 1 Samuel 1 ayat 1-28, yang pertama itu adalah Elkana. Elkana adalah seorang Efraim. Dia orang yang baik. Tokoh yang kedua Hana, istri dari Elkana. Tokoh yang ketiga Penina, istri dari Elkana atau madu dari Elkana. Penina mempunyai banyak anak, laki-laki dan perempuan. Tokoh yang keempat, Hofni. Dia adalah imam di Silo. Peniha dan Elia, mereka adalah imam yang ada di Silo. Tokoh yang berperan di dalam perikop kitab suci 1 Samuel 1 ayat 1-28 adalah Hana dan Elkana. Tetapi tokoh yang paling utama adalah Hana. Pesan teks bagi kita pada masa situasi sekarang ini sangat sulit menjumpai seperti Hana. Dia menaati dan dia melaksanakan janjinya. Zaman sekarang ini banyak orang yang sangat mudah mengiyakan suatu pekerjaan, tetapi pada realitanya dia sulit untuk melakukan. Dia berjanji tetapi tidak dilaksanakan. Kemudian banyak orang yang menganggap anak
anak laki-laki itu adalah penerus keturunan, sehingga banyak orang tua yang sulit memberikan anaknya untuk terpanggil menjadi biarawan dan biarawati. Hubungan pesan dari bacaan 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 dengan subtema yang saya ambil, panggilan anak dan nazar orang tua adalah di sini Hana sebagai orang tua yang sudah lama mengharapkan seorang anak laki-laki dan Tuhan mengabulkan doanya. Tetapi Hana tetap memberikan anaknya kepada Allah tanpa berat hati, tanpa gusar, karena dia percaya kepada Allah. Cara mengaktualisasikan pada masa situasi saat ini, banyak keluarga-keluarga sekarang yang sulit memberikan anaknya terpanggil menjadi biarawan-biarawati. Itu karena banyak faktor. Salah satu faktornya itu adalah KB, keluarga berencana. Program pemerintah itu sangat bagus. Tetapi untuk kita Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, iman kita, kalau kita hanya mempunyai 2 orang anak, bagaimana hati kita dengan tulus memberikan anak itu kepada Tuhan? Pasti kita akan memikirkan, siapa penerusku? Siapa penerusku? Apalagi di zaman sekarang ini, sangat sulit mencari keluarga yang mempunyai banyak anak karena beberapa faktor. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memberikan pendidikan iman kepada anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita hanya sedikit, seperti Hana tadi, hanya 1 anaknya Samuel, tetapi dia tetap mempersembahkannya kepada Tuhan. Mengapa Samuel mau dipersembahkan kepada Tuhan? Karena dia sudah mengimani Allah dari orang tuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pendidikan iman anak itu dimulai dari keluarga. Keluarga yang dipimpin oleh orang tua lah yang memberikan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Kalau kita mempunyai 2 orang anak, berarti kita harus ikhlas memberikan panggilan anak-anak kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, iman itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau keluarga itu beriman, saya yakin dan percaya anak-anaknya akan tumbuh beriman. Iman, kepercayaan yang diberikan orang tua kepada anak mengetuk pintu hati anak-anak kita supaya terpanggil menjadi imam, biarawan, biarawati. Bapak Ibu yang terkasih, pada zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak yang ingin menjadi biarawan, biarawati, tetapi banyak kendala yang dihadapi. Banyak juga Bapak Ibu yang terkasih, orang tua yang kurang mendukung. Tapi saya yakin dan percaya kita semua umat Katolik pasti mendukung anak-anak kita kalau anak-anak kita sudah mengambil tujuan hidupnya terpanggil menjadi biarawan, biarawati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau panggilan itu kita mulai dari keluarga, maka anak-anak kita akan menjadi orang yang tahu tujuan hidupnya. Fokus Pastoral Keuskupan Agung Medan tahun 2022, keluarga adalah sumber panggilan. Panggilan itu terbagi menjadi beberapa. Salah satunya itu adalah panggilan menjadi biarawan, biarawati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang tua, mari kita didik anak-anak kita supaya mereka beriman mulai dari dini. Dengan mengetahui pendidikan iman mulai dari dini, anak-anak kita pasti akan mau terpanggil menjadi biarawan, biarawati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita teladani hidup Hana yang hanya memiliki 1 orang anak, tetapi dia dengan teguh iman memberikannya kepada Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan dari bacaan 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28.
Semoga ulasan kitab suci yang saya sampaikan saat ini bisa kita pahami. Shalom.